Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga dengan pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Nah, insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini, tunggu aja putusan pengadilan. Proses itu akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sidang pra-peradilan lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang digelar hari ini diwarnai keributan. Micha Baker, pemain asal klub Prancis, dilirik untuk membela timnas Garuda. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arusari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan. Presiden Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan didampingi Ibu Negara Turki Emine Erdogan tiba di Indonesia Selasa petang, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah prosesi penyambutan resmi, kedua pimpinan melanjutkan agenda pertemuan bilateral yang membahas berbagai aspek kerjasama. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dengan fokus penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Kunjungan Erdogan kali ini menjadi momen penting untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki. Selain agenda kenegaraan, Erdogan akan menghadiri forum bisnis untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara. Sebelumnya Erdogan telah berkunjung ke Malaysia dan akan menuju Pakistan seusai kunjungannya di Indonesia.
Ya, ke informasi lain pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus atau staf sus Menhan. Nah, salah satu sosok yang dikenal publik adalah Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, yakni Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan Diplomasi Pertahanan, Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan Bidang Tata Negara. Kemudian Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indra Irawan sebagai staf khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan, dan Sylvia Evi Widiantari sebagai asisten khusus Menhan Bidang Cyber Security. Pemirsa, sidang pra-peradilan lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang digelar hari ini diwarnai keributan. Adu mulut terjadi setelah kubu Hasto menyatakan keberatan karena KPK mengajukan perbaikan atas daftar bukti yang disampaikan. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan, Pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, nggak usah pakai teriak-teriak dari Pak. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menghadirkan 4 ahli pidana dari pihak KPK. Sidang sempat memanas saat tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan tim Biro Hukum KPK terlibat adu mulut. Awalnya, hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun, pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Keberatan dengan pihak KPK, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi pun maju ke meja majelis hakim untuk melihat dokumen yang diserahkan KPK. Hakim kemudian menegur pihak Hasto dan KPK dan meminta keduanya untuk berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya enggak apa-apa kan gitu. Bukti persidangan yang dihadirkan KPK sudah menjadi sorotan bagi kubu Hasto pada sidang yang digelar Senin kemarin. Pihak Hasto bahkan menyatakan sejumlah bukti tertulis yang telah diserahkan oleh KPK sebagian besar tidak sah dan cacat formil. Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku serta dugaan merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu. Kasus suap Harun Masiku sendiri merupakan salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik.
Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara, Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan KPK sejak Januari 2020. Meski sudah 5 tahun buron, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga saat ini. Pemirsa, mantan Menteri BUMN Rini Sumarno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan Inti Alasindo Energi. Ibu sehat? Sehat, Bu. Doakan semua, Ibu. Rini Sumarno mengaku hanya dikonfirmasi perihal Direktur Utama dan Program PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Rini juga menyinggung soal pertanyaan saat PGN diakuisisi oleh Pertamina. Ia menegaskan akuisisi tersebut sesuai dengan program pemerintah. KPK belum membeberkan materi yang hendak didalami lewat pemeriksaan saksi tersebut. Sebelumnya KPK menyidik jual beli gas di PGN karena mengendus kerugian keuangan negara. Dugaan kerugian keuangan negara tersebut masih didalami, namun estimasi awal menembus ratusan miliar rupiah. Jauh amat negaranya Pak Dani Praditya ya, Bu ya? Bu ini jauh amat, mobilnya jauh amat Pak Dani Praditya ya, Bu. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengakui pihaknya telah menonaktifkan Dirjen Migas Ahmad Muhtasyar. Yulio menegaskan Kementerian SDM tengah melakukan evaluasi internal terkait kinerja Dirjen Migas secara keseluruhan. SDM, bagaimana respon dari SDM sendiri? Jadi kami mengikuti proses hukum yang berlaku dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ya tentu ini ada subjek-subjek yang dilakukan pemeriksaan. Ya tentu kita akan mematuhi dan juga akan sangat kooperatif dengan proses hukum yang ada. Pak, ada sedikit kendala sih Pak dari kinerja dari kementerian terkait adanya penggeledahan kemarin. Nah ini dari kementerian tetap berjalan normal. Untuk Dirjen Migas ini kita lagi evaluasi internal. Ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal juga nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses.
Ya, sebelumnya pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di kantor Ditjen Migas SDM. Barang bukti berupa 5 dus dokumen hingga belasan ponsel. Kapus Penkum Kejagung Hari Siregar menyatakan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Penggeledahan dilakukan sejak jam 11 pagi hingga jam 6 sore. Penyidik juga menyita sebuah laptop dan 4 soft file. Kejagung menyita barang-barang tersebut berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 23 dari Direktur Penyidikan. Dalam perkara ini tentu juga terkait dengan bagaimana responsifnya institusi kejaksaan menyikapi katakanlah terkait dengan tata niaga atau tata kelola gas, ya, seperti contohnya yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat, adanya kelangkaan gas LPG, ya. Nah, itu juga menjadi perhatian dari penyidik karena juga terkait dengan subholding atau terkait dengan tata kelola, ya, di dalam perkara ini. Oleh karenanya kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi, ya, terhadap 70 orang saksi. Dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya, termasuk satu ahli terkait dengan keuangan negara. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Buntut naik ke meja ruang sidang. Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo sebagai anggota. Firdaus Oiwobo menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lain. Pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman. Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi beracara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, jadi kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Oiwobo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh denger tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut
sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik, malu kau teriak sana, teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Rasman Nasution bersama timnya dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution ya, dan kawan-kawan tentunya seperti itu. Ya, kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Seperti itu. Pak, tapi atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara, Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan itu. Penyidik. Ya, itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Udaranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja? Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Jakarta Utara untuk melaporkan ini, dan apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA? Kenapa? Belum jelas. Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk... Ya bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ya, sebelumnya advokat Rasman Arif Nasution bersama rekan-rekannya menggeruduk gedung Mahkamah Agung menuntut MA mengganti ketua majelis hakim yang mengadili perkaranya. Rasman menilai ketua majelis hakim bertindak diktator. Mendatangi Mahkamah Agung, Rasman dan rekan-rekan meminta agar MA mengganti ketua majelis hakim yang mengadili perkaranya. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap langkah MA yang melaporkan kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke polisi. Rasman juga menyinggung kasus ex-pejabat MA yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya, MA mengecam keras kegaduhan yang terjadi di ruang sidang di PN Jakarta Utara pada Kamis lalu. MA menilai tindakan itu telah melecehkan marwah pengadilan. Kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini, saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu, wahai penegak hukum? Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim Zarub 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok.
Pagar laut ilegal di perairan Desa Sekarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.